Assalamualaikum Pak Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Gimana? PPG-nya lancar? Alhamdulillah sejauh ini lancar. Semoga selalu lancar Pak. Ya. Mudah-mudahan bagus ya Pak ya. Hmm. Tidak ada ini. Ini sebelumnya mohon maaf nih Pak. Saya minta waktu sedikit ini untuk melakukan obrolan terkait dengan supervisi kita pelajaran ini ya. Siap. Oke. Yang pertama ini yang saya tanya Pak, kira-kira apa harapan Bapak atau hal yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita ini? Kira apa? Harapan saya ingin lebih siap ya Pak untuk besok untuk supervisi. Besok harapan saya lebih siap, kemudian saya mengetahui gitu apa saja instrumen yang akan disupervisi ataupun yang akan diobservasi. Betul gitu ya. Iya. Jadi Bapak berharap setelah obrolan ini dapat lebih siap ya dalam kegiatan observasi pada supervisi pembelajaran gitu ya Pak? Iya Pak, lebih siap. Ini kira-kira kapan Bapak siapnya untuk di supervisi? Insya Allah besok saya siap Pak. Besok tanggal 1 November ya. Besok 1 Selasa November. itu? Iya, hari Selasa. Baik, Siap Pak. Kira-kira materi yang ingin Bapak sampaikan besok apa Pak? Materi yang akan saya sampaikan yaitu materi persamaan garis lurus dengan pokok bahasanya adalah mengetahui hubungan ataupun kedudukan dari dua buah garis lurus yang sejajar gitu, yang ditinjau dari gradiennya. Matematika ya Pak ya? Iya betul. Itu di kelas berapa besok Pak untuk supervisi besok? Di kelas 8B Pak tepatnya. 8B ya? Iya. Oke. Kelas 8. Baik. Untuk tujuan pembelajarannya kira-kira apa pada pembelajaran besok? Untuk besok saya ada 3 tujuan pembelajaran yang harapannya bisa tercapai setelah pembelajaran. Yang pertama itu dengan pembelajaran diskusi kelompok, saya berharap bahwa tujuannya yang akan dicapai peserta didik mampu menentukan gradien dari persamaan garis lurus dengan tepat tentunya. Nah yang kedua adalah dengan diskusi kelompok juga peserta didik mampu menentukan kedudukan atau hubungan dari dua buah garis yang sejajar ditinjau dari gradiennya dengan tepat juga. Nah yang ketiga adalah dengan diskusi kelompok juga, masih dengan diskusi kelompok harapannya peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan kedudukan dua garis sejajar ditinjau dari gradiennya. Baik, sepertinya Bapak sangat menguasai ya tentang rencana pembelajaran Bapak. Semoga Pak. Ya. Selanjutnya Pak Putra, kira-kira aspek apa yang ingin Bapak kembangkan ya pada kegiatan supervisi besok? Aspek yang ingin saya kembangkan adalah harapannya besok pembelajaran itu bisa lebih berpusat kepada siswa. Jadi pembelajarannya siswa yang menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Jadi student center lah. Jadi Bapak ingin mengembangkan kemampuan Bapak dalam melakukan pembelajaran yaitu berpihak pada murid gitu ya? Iya. Ya, oke. Dengan cara tadi mungkin tadi kayaknya apa ya? Strateginya apa Pak untuk bisa mengembangkan kemampuan pembelajaran berpihak pada murid itu? Kira-kira biasa Metodenya gitu ya? Metode iya. Metode saya lebih mengutamakan dengan diskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab juga mungkin melibatkan siswa gitu. Seperti itu Pak. Benar ya, benar Pak. Artinya diskusi kelompok memang apa ya? Memang lebih menekankan pada aktivitas siswa gitu ya Pak. Jadi saya setuju sekali bahwa dengan kegiatan tersebut atau metode tersebut bisa meningkatkan apa ya pembelajaran berpihak pada murid. Benar. Jadi aspek yang ingin dikembangkan tadi adalah kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya. Terus strateginya yang ingin Bapak lakukan tadi adalah dengan metode diskusi kelompok gitu ya. Kira-kira ada lagi nggak Pak selain itu strategi yang ingin Bapak lakukan biasa? Mungkin lebih menitikberatkan dengan diskusi kelompok, tapi di sela-sela itu juga ada tanya jawab gitu dengan siswa, baik guru dengan siswa ataupun sesama siswanya juga. Kemudian ada kegiatan latihannya juga gitu Pak, biar pembiasaan siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam diskusi kelompok. Baik. Untuk model pembelajaran sendiri, kira-kira Bapak menggunakan model apa biasanya?
Saya berencana akan menggunakan model problem-based learning, Pak. Jadi pembelajarannya berbasis masalah. Oke. PBL ya Pak ya? Iya, PBL. Gini Pak, untuk kelancaran ataupun aktivitas kegiatan seperti CBS itu kira-kira dukungan seperti apa yang Bapak ingin harapkan dan dari siapa gitu? Pertama dari sekolah memfasilitasi Iya. itu tadi untuk pembelajaran. Kemudian ya untuk mempersiapkan segalanya ya Pak ya, dalam hal mungkin perangkat pembelajaran gitu, atau dalam fasilitasnya, sarana prasarananya. Dan yang kedua, siswa mungkin kerjasama yang baik juga dengan siswa gitu, untuk mengikuti pembelajarannya agar berjalan dengan lancar. Baik. Pun begitu dengan guru-guru yang lain. Oke, jadi yang saya tangkap tadi Bapak berharap bahwa ada dukungan dari pihak sekolah seperti ya, terutama dari hal sarana gitu ya, terus juga dukungan dari siswa, bagaimana siswa dapat melakukan kegiatan sesuai dengan semua instruksi Bapak. Iya, gitu ya. Oke. Jadi komunikasi antara saya dengan siswa lancar juga gitu. Oke, baik. Jadi tadi saya menangkap bahwa harapan Bapak selain bisa untuk menyiapkan pada kegiatan besok, Bapak juga berharap dapat mengetahui ya instrumen apa saja yang akan disupervisi besok gitu ya. Iya betul Pak, biar bisa mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Jadi di sini sedikit saya sampaikan ya Pak. Yang pertama yang akan disupervisi besok itu yang pertama adalah aspek rencana atau MPP yang sering kita. Jadi MPP-nya nanti dilihat apakah sudah lengkap seperti itu. Poin-poinnya itu secara garis besar di sini ada identitasnya, apakah ada mata pelajarannya, terus tujuan pembelajarannya, terus juga skenario-nya atau langkah-langkahnya dan juga penilaiannya. Nah itu dari segi RPP Pak ya. Oke, dari segi proses pembelajaran yang akan dilihat atau diobservasi besok yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan. Nah, ya kita tahu bahwa apakah ada di situ persepsinya, apakah ada motivasinya, terus juga yang selanjutnya itu kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini poin-poinnya yaitu penyampaian materi pembelajarannya. Di sini ada 4 poin di sini. Terus juga tentang penerapan strategi pembelajaran yang Bapak rencanakan, apakah Bapak lakukan atau tidak, ataukah cuma ada di RPP ternyata di kegiatan tidak ada. Nah, itu yang akan dilihat besok. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu pada kegiatan inti yang akan dilihat adalah penerapan pendekatan yang sudah Bapak rencanakan di RPP. Di samping itu juga di sini juga yang dilihat adalah pemanfaatan sumber belajar atau media. Selanjutnya pada kegiatan penutup. Nah, di sini dilihat juga kegiatan penutupnya apakah sudah sesuai ataukah belum seperti yang tercantum pada rencana yang telah Bapak buat. Nah, mungkin itu poin-poin ataupun aspek-aspek yang akan kita lihat atau observasi besok pada kegiatan seperti ini. Itu ya, Pak. Kira-kira sudah siap ini Pak? Insya Allah siap. Iya, sejauh ini insya Allah siap. Ada pertanyaan tentang instrumen penilaiannya ini kira-kira? Mungkin saya bertanya ini Pak, kalau seandainya dalam RPP misalkan penutup nih ya, kegiatan penutup, kita sudah menyusun langkah-langkah ya yang akan kita lakukan. Kalau seandainya ada suatu kegiatan di mana kegiatannya yang seharusnya didahulukan, kemudian baru kegiatan berikutnya, dan itu tertukar misalnya, nah itu bagaimana? Apakah diperbolehkan atau bagaimana sih Pak? Seperti itu. Kalau di penutup tergantung ya. Kalau itu tidak mengganggu dalam arti tidak merusak tujuan pembelajarannya, maka itu sebenarnya tidak masalah. Misal Bapak doa dulu baru salam, atau ternyata kebalik tuh sudah salam ternyata lupa belum berdoa, Bapak berdoa. Kalau seperti itu tidak masalah ya. Ya terkadang mungkin ada hubungan dengan tujuan pembelajaran. Terkadang mungkin lupa atau bagaimana gitu ya Pak, untuk kegiatan misalkan tadi yang berdoa, kemudian ada penyampaian materi berikutnya, pada materi berikutnya seharusnya didahulukan menyampaikan informasi untuk materi berikut baru berdoa. Jadi ketukar gitu, berdoa dulu, setelah itu baru ingat, oh iya ada kegiatan ini baru disampaikan. Seperti itu. Seperti itu saya kira tidak masalah karena tidak mengganggu aktivitas ataupun berhubungan dengan tujuan pembelajaran.
Berarti langkah-langkah inti ya Pak ya. Ya, Sintak-sintak pembelajaran itu jangan sampai tukar-tukar gitu. dan juga rencananya semua terlaksana gitu. Oh iya. Ada lagi Pak kira-kira? Cukup Pak. Cukup ya. Saya cukup. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Putra. Semoga observasi besok berjalan lancar ya, sesuai apa yang kita harapkan. Sampai ketemu besok ya Pak. Siap. Ya, mungkin Bapak masih ada kegiatan lain. Ya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah mengganggu waktu Bapak. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.